siapa yang memandang rendah ataupun sebelah mata, karena banyak nih kawan yang memang dia penghobi tapi dia nggak masuk komunitas RX series ataupun klub, bisa dikatakan single factor lah. Itu curhat ya, apa gara-gara gua single factor dipandang sebelah mata segala macem, pokoknya yang nggak enak-enak lah Om. Itu kayak mana sih Om kita sebagai anak komunitas ataupun klub untuk menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Blaster Aspal. Alhamdulillah kali ini gua silaturahmi ke basecampnya Nakal. Nah ini tuan rumahnya basecampnya Om Amir YK CL yang King Club Lampung. Nah beliau ini adalah sosok seorang ayah, bisa dikatakan seperti itu, dikarenakan beliau melalang buana ya kan, malang melintang di dunia per RX seriesan komunitas klub udah cukup lama, tahun-tahun. Nah ini kita mau sharing-sharing, ngobrol santuy Om ya, gitu loh, sambil ngopi lah ya kan. Seruput dulu kopinya, ya Om, dulu. Nah di sini kita bakal kupas habis Om, kupas habis tuntas masalah-masalah ataupun yang ada di dunia per RX-an, khususnya di Lampung Om, baik itu komunitas, klub ataupun yang single fighter gitu. Jadi menurut Om Amirnya nih Om, gitu loh, dari zaman ke zaman nih kan dunia per RX seriesan komunitas nih semakin berkembang gitu loh. Dari zaman dulu sampai sekarang makin lebih banyak gitu. Nah, suka dukanya tuh Om dari zaman dulu di dunia komunitas ataupun klub yang ada di Lampung itu apa Om? Menurut Om pribadi maupun secara umum? Kalau masalah suka dan dukanya itu saya rasa itu ya. Ya. Suka iya, duka iya, sukanya kita bisa tahu di lainnya, daerah-daerah lainnya. Yang jelas bisa bersama kawan, saudara yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Itu sukanya bisa ketemu orang banyak lah di luar sana. Dukanya itu tadi, kalau ada trouble-trouble di jalan, ada kendala-kendala di jalan, jalan, ngantuk tidur di embaran toko, di hotel Merah Putih, Pomas kan. Iya, iya. Nah, itu lah. Tapi seru juga sih, asik. Terus untuk yang zaman sekarang Om, enaknya bagaimana Om kalau di dunia komunitas per RX seriesan ataupun klub yang ada di Lampung, khususnya yang zaman sekarang udah banyak nih. Nah lebih enaknya gimana ya Om? Kalau menurut Om pribadi? Kalau sekarang cenderung lebih enak ya, lebih enak, bisa dilihat, manja juga iya. Karena apa ya? Kalau dulu kan komunitas atau racing di Indonesia ini masih beberapa klub aja sih, masih sedikit. Kalau sekarang di Lampung sendiri, misalnya di Lampung sendiri udah ratusan kan. Jadi setiap langkah aja kita udah ada saudara, ada kawan. Nah, lagian dulu HP dulu kita kalau komunikasi cuma lewat tempo. Kalau enggak, zaman dulu kan media, nah, itu sulit cara ngasih kabar kan. Kalau sekarang aku udah keren-keren semua. Android semua, media depan. Itulah sekarang enaknya sekarang sudah oleh saudara fasilitas yang ada sekarang itu lebih enak. Terus kalau zaman dulu ini kan, dan sampai sekarang sih Om sih, ya kan, kalau ceritanya kan image anak komunitas ataupun klub khususnya RX series itu dipandang negatif Om, gitu loh. Apalagi kita berada di Lampung, khususnya yang notabene terkenal begal lah, apalah gitu loh. Itu bagaimana Om buat apa ya, buat menghapus image yang seperti itu gitu, cara-cara Om Amir gitu. Kalau menurut saya sih, cara saya gini, sekarang kan di Lampung udah banyak komunitas ya. Otomatis dengan banyaknya komunitas khususnya RX, otomatis kita semakin banyak kawan, banyak saudara.
nggak hanya khususnya di Lampung aja loh, Ah, dan menyeluruh sifatnya kan udah nasional. Nah, mungkin dari teman-teman di luar sana misalnya ada keluarga apa kemudian yang lintas Lampung, bisa lah saling komunikasi dengan kawan-kawan atau saudara-saudara yang sudah saling mengenal, bisa saling kasih informasi. Nah, kita bisa bantu pantau itu. oke, oke. Terus untuk kelebihan sendiri Om, kita masuk ke komunitas ataupun klub, itu kelebihannya apa Om? Kelebihannya banyak. Satu, kita bisa dapat kawan saudara. Kedua, kalau kita bawa kalau kita masuk ke komunitas, kita bawa ke hal yang positif, tentu hal yang positif juga akan kita peroleh, hal baik yang akan kita peroleh. Di ajang komunitas juga hanya sebatas untuk istilahnya apa ya, nggak hanya sebatas untuk penyalur hobi, itu enggak. Bisa juga kita ketemu kawan dari jauh, dari mana, bisa kita juga sharing masalah usaha dan bisnis, bisa banyak hal yang positif kita dapatkan dari komunitas. Salah satunya kayak kita galakan baksos ya Om ya. Salah satu contoh positif itu baksos, bagus itu. Jadi kita masuk ke dalam komunitas ataupun klub itu kalau bisa harus menjadi yang bermanfaat bagi semua orang ya. Benar banget. Hanya bermanfaat bukan dalam arti untuk kita sebagai member klub aja ya, mungkin bisa untuk saudara-saudara dan keluarga kita juga. Oke. Terus ini banyak nih Om, mungkin segelintir oknum atau apa yang memandang rendah ataupun sebelah mata karena banyak nih kawan yang memang dia penghobi tapi dia nggak masuk komunitas RX Series ataupun klub, bisa dikatakan single factor lah. Itu curhat ya, apa gara-gara gua single factor dipandang sebelah mata segala macem, pokoknya yang nggak enak-enak lah Om. Itu kayak mana sih Om kita sebagai anak komunitas ataupun klub untuk menyikapinya gitu sesama penghobi walaupun dia tidak masuk dalam komunitas? Kalau menurut saya itu kita lebih cenderung ya, kita coba belajar membuka hati dan pikiran kita sendiri. Kita bertanya apa maksud dan tujuan kita masuk ke intinya pada pakemnya itu aja. Kita lurus saja jalan itu. Otomatis kita mau masuk ke kan dengan foto mutra atau dengan niat baik kan, nambah seduluran dari saat itu. Nah, ya kalau memang niat kita nambah seduluran, kita nggak boleh memandang itu kasar ngomong dari factor atau dari klub mana atau dari klub mana. Namanya udah seduluran, jadi kita nggak harus memandang suku, ras, bendera atau segala macam. Terus ada pula begini Om, mungkin dari sebagian rekan klub tersebut ya, itu ada yang profesinya di instansi negara, ada di instansi pemerintahan, ada yang punya jabatan tinggi lah. Nah dia profesinya itu tadi dibawa ke klub, seharusnya yang baik itu yang kayak mana Om? Gitu. Kalau menurut yang baiknya apapun atribut kita, pekerjaan kita atau kita sebagai instansi pemerintah yang apalah, kalau bisa itu yang bagus ya kita tinggalkan semua itu di rumah. Karena pada saat kita masuk ke klub, ke komunitas, berarti kita pure jadi anak komunitas, pure jadi anak klub. Nah di situ kan udah positif bahasanya, kita nggak pernah membeda-bedakan. Nah, jadi disitulah ya kita sama, nggak ada kamu akan ngomong aku ini kita harus gini jangan, nggak bisa ya. Kita pure di situ sebagai anak komunitas di situ. Terus kalau di komunitas tuh sama di klub ya, khususnya di RX Series itu menjadi apa ya, menjadi sebuah klub ataupun komunitas yang memang benar baik yang patut dicontoh, itu kira-kira harus menyiapkan apa aja Om? Sebenarnya gini, kita lebih cenderung harus untuk klub itu sendiri ya, mereka harus punya aturan-aturan yang harus dibuat secara berbudi dalam komunitas mereka. Setelah itu kan kita nanti tanamkan kepada member-member kita aturan-aturannya seperti apa, terus hukum-hukumnya seperti apa, kita mencari aturan. Nah itu fungsinya dari ketua atau pengurusan klub itu, dia selalu mensosialisasikan kepada member-membernya. Itulah setiap bulan biasanya ada modal sampaikan. Akhirnya apa, dengan hal seperti itu nanti kan kita akan selalu terdidik. Jadi hal yang positif. Nah selagi itu masih bisa berjalan, ya kita mau
kita akan jadi trader yang baik, yang santun. Ini mohon maaf ini Om Ajis banyak bertanya, dikarenakan kan Ajis masih benar-benar baru gitu, belum punya pengalaman. Jadi ya minta nasihat dan masukan. Ada kalanya nih Om, ada beberapa segelintir oknum yang sekiranya dia ngerasa oh ini gua yang ngediriin loh gitu, gua yang punya klub gitu, tanpa gua lo nggak ada apa-apanya gitu. Ada mungkin beberapa segelintir oknum seperti itu. Apa yang harus kita sikapi? Ya, sebetulnya hal seperti itu kalau ada orang berpikir seperti itu sebetulnya itu berarti orang yang nggak santun. Orang itu egois dengan dirinya sendiri. Mungkin oke, dia mendirikan sebuah klub. Satu orang bisa mendirikan sebuah klub. Dan itu kalau nggak ada generasi penerusnya, apa yang mungkin dia akan sampai dari dulu sampai sekarang berdiri? Apa yang mungkin dari dulu sampai sekarang dia ada? Belum tentu. Dia bisa mencapai nama dia tinggi, dikenal orang, sampai kemana-mana itu bukan karena dia juga sih, karena generasi penerusnya, nyambungnya. Berarti pada intinya semua itu perlu kemufakatan musyawarah dan semua itu berdasarkan keputusan bersama ya Om ya. Iya sekali. Mungkin ada dia pembuat sejarah dan pelaku sejarah. Pembuat sejarah mungkin dia yang membuat. Pelaku sejarahnya siapa, yang generasi penerusnya. Itu jadi keterkaitan. Memang ada bahasa jangan bedakan senior dan junior. Dan itu sebetulnya bagi saya sih tetap harus ada perbedaan. Perbedaannya bukan berarti kita harus membeda-bedakan. Ini perbedaan yang positif. Caranya yang senior kasih contoh yang baik terhadap junior. Yang junior harus menghormati seniornya dalam arti kata dengan konteks yang baik loh, bukan semata-mata terus junior. Lo sini bukan semata-mata sini, lo junior sini, jangan. Berarti perlu saling menjaga dan saling menghormati. Perlu digarisbawahi ya Om. Ya. Terus ada lagi nih Om, kalau saya amati sendiri itu beberapa waktu yang silam banyak seperti kejadian-kejadian di acara sampai miris-mirisnya itu acara tidak sampai klimaks gitu ya, selesai gitu dan sudah diselesaikan gitu. Itu karena beberapa faktor gitu. Dan yang disayangkan sekali gitu, banyak orang-orang di luar sana yang notabene hanya mendengarkan suara sebelah pihak tanpa menelusuri dulu dan sudah berkomentar gitu. Dan lebih miris lagi Om, acara itu belum klimaks sudah selesai karena oknum-oknum yang mohon maaf nih Om, ini ya, katanya di komunitas ranking ataupun klub series itu layer itu adalah suatu ciri khas, betul? Iya betul, ciri khas ranking memang dia. Tapi kalau bayaran yang overload itu yang berlebihan, apakah itu juga ciri khasnya komunitas RX ataupun klub yang ada? Garis bawah tidak. Berarti tidak arogan. Kita sebetulnya arogannya bukan berarti arogan kita asal bayar. Arogan kita tetap ada bahasa. Dalam arti bahasanya gini, bayaran kita itu bayaran sapa, saling sapa terhadap sesama hobi aktivitas itu. Kedua, bisa juga bayaran itu sering terjadi pada saat kita datang ke acara, itu menandakan bahwa kita datang. Ini loh kita datang nih dengan bahasa dan pada saat kita pulang. Sebetulnya itu yang sering terjadi, itu dulu. Tapi kalau sekarang, kalau saya perhatiin sangat jauh berbeda. Sekarang di mana tempat, asal tempat suka-suka aja bayar. Itu sangat membahayakan untuk diri kita sendiri dan membahayakan untuk klub kita juga pengguna lainnya. Itu oknum-oknum yang suka bayar overload itu mungkin karena faktor apa yang menurut Om pribadi itu? Kalau dia itu memang mungkin memang juga karakter orang itu memang arogan. Jadi kedua biasanya kayak sering aku alami juga sih pernah ya. Biasanya faktor karena minat. Kedua faktor karena yang mungkin dia pengen duduk gigi kasaran bilang motor gua hebat, motor gua bisa gini. Nah itu sebetulnya itu juga harus kayak gitu juga sih. Karena apa? Dari dulu kita juga mengajari generasi penerus kita dalam berkomunikasi yang santun, yang sopan.
depan yang taat dengan aturan-aturan yang ada. Maka dari dulu sampai sekarang komunitas RI itu tetap ada, tidak pernah mati. Karena apa ya, dari dulu-dulunya kita ada selalu mendidik hal yang positif. Cuman kenapa saya heran, semakin maju, semakin berkembang, semakin kesini kok seperti apa ya, kok seperti ajang kayak geng-gengan gitu. Padahal kita nggak pernah seperti itu, nggak pernah. Sekarang kreatif, sebenarnya kreatif, sekarang kreatif. Terus untuk membawa contoh yang baik di zaman dulu ke zaman yang sekarang itu apa yang kita harus lakukan untuk menjadi sebuah panutan kira-kira? Kalau menurut saya sih, aku lebih pengen ngajak ya, pengen mengajak semua para handler yang ada di Lampung. Ayolah kita benahi diri kita lihat diri kita tanya kepada diri kita sendiri, kita ikut masuk ke klub itu arahnya kemana. Kalau kita udah pakem, kita tahu kiblatnya arah kita kemana, ya ayolah. Jangan sampai kotori bahasanya nama Lampung, apalagi sekarang semua menggunakan nama Lampung, khususnya yang di Lampung. Kan ada istilah di mana bumi berpijak, ya di mana kita berpijak di situ bumi kita tunjukkan. Iya, betul. Jangan sampai lah kita kotori Lampung. Kalau bisa, ayolah bareng-bareng kita benahi semuanya. Itu mau saya kayak gitu. Nah, terus lagi ada definisi ataupun istilah numpang tenar yang pernah sering dengar, numpang tenar. Itu definisinya sebenarnya numpang tenar itu yang seperti apa? Sebetulnya kalau kita lihat arahnya ke situ ya, numpang tenar itu hal-hal sifat-sifat orang yang tidak membangun, sifat-sifat yang membaca nyimak. Orang seperti itu pintar bukan berarti apa ya, bukan berarti dia bisa melakukan segalanya. Dia pintar untuk dirinya sendiri. Nah, selama misalnya kayak gini, di dalam klub dia tuh teman-teman yang lain udah bahu membahu membangun nama, membangun image segala macam ini, dia cukup ide aja, mungkin hanya sebatas di HP. Oh ya gini, nggak tahunya nggak normal. Orang udah bahu membahu di gini, dia iya ini harus gini, nggak tahunya dia juga nggak ada. Saat ada event yang tertentu baru dia normal. Nah, cari enaknya sendiri, susahnya nggak mau, cuma cari enaknya sendiri. Nah itulah yang dikatakan numpang tenar. Orang-orang seperti itu sebenarnya astagfirullah. Mending kita sisihkan nanti ya. Banyak-banyak istighfar. Terus kita amati lagi beberapa film gitu. Misalnya nih kayak bunga lah, ya. Akarnya A, ya kan, tumbuh batang jadi B, tumbuh bercabang jadi C, muncul daun jadi D, muncul bunga jadi E. Di dalam komunitas RX Series ataupun klub trekking itu yang melatar belakangi bisa menjadi seperti itu apa kira-kira menurut pengalaman gitu dan yang mengamati secara umum? Kalau saya amati itu keegoisan, kata-kata keegoisan merasa dirinya pintar, merasa dirinya benar, merasa dirinya cuma segalanya. Nah, satu itu. Kedua, mungkin dari aturan-aturan atau apa ya, bisa dibilang ada ART di mana dia mendirikan klub itu belum benar-benar dibuat atau belum benar-benar ada. Jadi masih masih rancu. Jadi itulah hal seperti itulah yang memicu perpecahan itu sendiri. Dan itu sangat disayangkan, saya sayangkan. Berarti kan udah jelas orang seperti itu dia punya sifat yang ini dari Nah, terus untuk menjadi bikers ataupun touring ya sebenarnya seperti itu yang baik dan benar sesuai koridor, nah itu seperti apa? Saya dari
sehat itu banyak penjelasannya. Berpikir kita sehat, dompet kita sehat, motor kita sehat, otak kita sehat, semua sehat. Kalau kita semua udah sehat, ya insya Allah kita akan jadi leaders yang baik, yang baik, klub yang baik, segala macam pasti tentunya baik. Selagi kita sehat, kalau nggak sehat ya udah. Oh iya ya. Jadi itu tadi adalah apa ya, motivasi menjadi bikers ataupun petouring yang baik ya, sesuai koridor ya. Terus kalau misalnya kan banyak sekarang yang memaksakan diri loh, gitu loh, memaksakan diri motor udah nggak sehat, gitu kan? Itu sebaiknya gimana itu? Kadang-kadang juga bingung. Bawa motor ini katanya ngaku anak bikers tapi kok nggak ada lampu, gitu kan? Itu banyak. Itu sebetulnya kalau aku bilang lucu ya. Intinya gini, seharusnya ketua dari klub itu sendiri dia harusnya bisa membaca dan melihat. Seandainya kata ada member dia mau touring dengan kondisi kendaraannya yang seperti itu, harusnya dia berpikir itu akan membahayakan klub saya nggak sih? Bakal akan merugikan anggota saya? Harusnya seperti itu PR buat ketua atau pengurus klub. Seandainya kata dia berpikir bahwa itu nanti akan berisiko, ya mending tawar lah motor kamu, sekre ada di rumah. Kalau kamu memang pengen ikut acara itu, ayo kita bincang. Itulah kebersamaan di klub. Yang susah dan dia pengen ikut ke acara, ya ayo yang lainnya kan ada bareng-bareng. Itu harusnya. Jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja nanti akhirnya apa? Ya itu tadi nanti yang merusak apa citra RF ini sendiri, citra klub itu sendiri. Oh, jadi pesan-pesan Om nih, pesan-pesan Om, nasihat ataupun motivasi buat rekan-rekan yang lain yang menyaksikan Blaster Aspal itu apa Om? Untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi sesuai dengan koridor. Untuk ketua, khususnya untuk ketua klub yang ada di Lampung ini, ayolah kita belajar dalam arti kita bijak pada diri kita sendiri, bijak kepada anggota kita, dan bijak tentunya kepada saudara-saudara kita yang lain. Gak ada perbedaan. Yang beda itu cuma simbol dan nama aja. Sebetulnya kita secara pribadi sama, satu hobi, satu keinginan, ya itu aja. Itu dong. Oke, terima kasih banyak Om atas kesempatan waktunya. Mohon maaf sudah merepotkan. Ya. Jadi cukup sekian obrolan kita, sharing kita, saya dengan Om Amir CR yang punya basecamp nakal, ya kan? Nakal boleh ya? Nakal boleh, tapi harus sportif. Nakal boleh tapi harus sportif. Ngayal boleh tapi jangan goblok. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang belum like jangan lupa like, comment, and share. Oke? Gua akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ye, ngopi ge.